cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang suami yang menghadapi ujian berat ketika istrinya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, serta bagaimana ia berjuang memenuhi wasiat terakhir istrinya yang penuh makna. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Rafid duduk di sisi ranjang rumah sakit, menatap istrinya, Salma, yang terbaring lemah. Napasnya terdengar berat melalui selang oksigen. Dalam keheningan ruangan itu, tiba-tiba Salma memanggilnya dengan suara pelan. Rafid. Mata Salma terbuka perlahan, matanya memancarkan kesedihan. Aku ingin kamu yang memandikan jenazahku nanti. Rafid terkejut mendengar permintaan itu. Apa yang kamu bicarakan, Salma? Kamu akan sendu. Kita akan pulang bersama, jawabnya dengan air mata mengalir di pipi. Namun, Salma hanya tersenyum lemah. Rafid tak mampu menahan perasaannya. Ia menangis sambil memegang erat tangan istrinya, merasa tak berdaya menghadapi kenyataan yang datang begitu cepat. Rasa sesak menghimpit dadanya, antara harapan yang tipis dan ketidakberdayaan. Beberapa hari sebelumnya, Rafid mendapat telepon dari Indonesia saat sedang bekerja di Malaysia. Lestari, kakak perempuannya, memberitahu bahwa Salma terkena stroke parah dan harus segera dirawat di rumah sakit. Dengan hati yang tak tenang, Rafid langsung memesan tiket pulang. Sepanjang perjalanan di pesawat, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ya Allah, lindungi Salma, doanya tak henti-henti. Saat tiba di Indonesia, dia disambut oleh berita yang lebih buruk. Kondisi Salma terus memburuk, dan dokter tidak bisa memberikan kepastian apapun. Aku akan segera pulang, Salma, bertahanlah untukku, bisiknya dalam hati ketika pesawat mendarat. Hubungan Rafid dan Salma sempat renggang saat dia bekerja di luar negeri. Setiap kali mereka berbicara melalui telepon, pembicaraan selalu berakhir dengan pertanyaan yang sama dari Salma. Kapan kamu pulang, Rafid? Aku merindukanmu. Namun, Rafid selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Aku masih harus bekerja. Mungkin tahun depan aku bisa pulang sejenak. Rasa kecewa semakin menumpuk di hati Salma, dan komunikasi mereka semakin jarang. Kini, setelah mendengar Salma sakit, Rafid merasa bersalah. Ia menyadari bahwa kebersamaan lebih berharga daripada uang atau pekerjaan yang selama ini ia kejar. Seandainya aku lebih sering pulang, mungkin Salma tidak akan merasa begitu sendirian, pikirnya sambil menatap keluar jendela taksi yang membawanya ke rumah sakit. Ketika Rafid tiba di rumah sakit, ia langsung disambut oleh ibunya yang tampak pucat dan lelah. Kenapa kamu baru kembali, nak? Semua ini adalah bagian dari takdir, ujar ibunya sambil menangis. Rafid memeluk ibunya dengan erat. Bu, aku harus di sini. Aku tak bisa hanya mendengar kabar dari jauh. Hatiku tidak tenang, jawab Rafid dengan mata berkaca-kaca. Setelah menenangkan diri, Rafid segera menuju kamar Salma. Sebelum masuk, dokter memanggilnya untuk berbicara. Tuan Rafid, kondisi istri Anda sangat kritis. Kami telah melakukan yang terbaik, tapi stroke yang dia alami sangat parah, jelas dokter dengan nada serius. Rafid terdiam, tubuhnya gemetar. Ia sadar bahwa waktunya bersama Salma mungkin tidak lama lagi. Di ruangan dokter, Rafid berusaha mengumpulkan kekuatan. Dok, Salma masih muda. Bagaimana bisa hanya satu stroke membuatnya begini? Tanyanya dengan suara bergetar. Dokter menggeleng pelan. Ini bukan stroke biasa. Otaknya sudah terpengaruh sangat parah. Bahkan ada saat-saat dia tidak mengenali orang di sekitarnya. Jawab dokter itu dengan prihatin. Rafid menatap kosong ke lantai. Doakan yang terbaik. Kami hanya bisa memberikan perawatan. Tapi kesembuhan ada di tangan Allah, tambah dokter. Dengan langkah berat, Rafid menuju kamar Salma. Saat ia memasuki kamar itu, Salma, dengan napas yang lemah, berusaha mengangkat tangannya untuk menyentuh Rafid. Rafid, katanya lirih, mengenali suaminya. Rafid segera meraih tangan Salma, air matanya tak terbendung. Rafid memegang tangan Salma dengan lembut, merasakan dinginnya kulit istrinya yang kini tampak semakin lemah. Aku sudah di sini, Salma. Aku pulang untukmu, bisik Rafid sambil menatap wajah Salma yang kini pucat. Salma tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku selalu menunggumu, Rafid, tapi sekarang, aku hanya ingin satu hal. Bersiaplah untuk perjalanan terakhirku.
Kata-kata itu menghancurkan hati Rafid. Jangan bicara begitu Salma. Kamu akan sembuh. Kita akan pulang bersama. Namun, Salma hanya menggeleng lemah. Tidak Rafid, aku tahu waktuku sudah dekat. Tolong, penuhi permintaanku. Rafid tak mampu berkata-kata. Hatinya terasa remuk mendengar istri tercintanya berbicara tentang kematian. Aku ingin kamu yang memandikanku, kata Salma dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Rafid memeluk Salma dengan hati yang penuh duka. Salma, tolong, jangan bicara tentang kematian. Kamu akan sembuh, kata Rafid, suaranya parau. Salma menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, ini permintaan terakhirku Rafid. Jadikan ini wasiatku. Aku ingin kamu sendiri yang mempersiapkanku untuk perjalanan terakhirku. Rafid mengangguk dengan berat hati, meskipun di dalam dirinya ia berteriak menolak kenyataan ini. Tak lama kemudian, tubuh Salma mulai kejang-kejang. Rafid berteriak memanggil dokter, namun ia tahu, permintaan Salma adalah hal terakhir yang bisa ia penuhi. Keesokan harinya, Rafid mendapat konfirmasi dari dokter bahwa Salma telah meninggal dunia. Dunia terasa runtuh seketika. Ia tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa istrinya telah pergi untuk selamanya. Mas Rafid, kami sudah melakukan yang terbaik, ujar dokter dengan suara pelan. Rafid hanya bisa terdiam, tubuhnya terasa lemas. Ia melihat jenazah Salma, wajahnya tampak tenang, seperti tengah tidur. Air mata tak henti-hentinya mengalir di pipinya. Rafid merasa terpuruk. Semua yang dia kejar selama bertahun-tahun di luar negeri terasa sia-sia sekarang. Ketika akhirnya kembali ke Indonesia, yang ia temukan adalah tubuh tak bernyawa Salma. Ia berlutut di samping jenazah istrinya dan berbisik, "Aku akan memenuhi wasiatmu Salma, aku janji." Ketika jenazah Salma dibawa pulang, Rafid menyampaikan wasiat istrinya kepada keluarganya. "Salma memintaku untuk memandikannya sendiri," ujar Rafid dengan suara penuh kepastian. Namun, kakak perempuannya, Lestari, segera menyela. "Rafid, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang suami memandikan jenazah istrinya? Orang-orang akan berbicara buruk tentang kita. Ini tidak sesuai adat." Ibu Rafid juga tampak khawatir. "Nah, biarkan kami yang mengurusnya. Ini tugas perempuan," katanya. Namun Rafid tetap pada pendiriannya. "Ini adalah wasiat Salma Bu. Kak, aku tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Aku harus melakukan ini. Ini permintaan terakhirnya," jawab Rafid dengan tegas. Rafid merasa beban yang berat di pundaknya, tetapi ia tidak bisa mengingkari janji kepada istrinya. Keluarganya terus berusaha membujuknya untuk membiarkan orang lain melakukan tugas itu, tetapi Rafid menolak. "Aku akan melakukannya sendiri," katanya sambil menyiapkan semua keperluan untuk pemandian. Lestari mencoba berbicara lebih lembut. "Rafid, kamu tahu sendiri adat kita. Jika kamu melakukan ini, orang-orang akan menganggapmu tidak waras. Mereka akan menghina kita. Sudahlah, biarkan kami yang urus." Namun Rafid tetap bergeming. "Aku tidak peduli dengan apa kata orang. Aku hanya peduli pada janji yang aku buat pada Salma," jawabnya dengan mata yang merah karena menahan air mata. Suasana rumah semakin tegang. Beberapa tetangga yang hadir untuk melayat mulai membicarakan keputusan Rafid. "Apa benar Rafid mau memandikan istrinya sendiri? Itu tidak wajar," bisik seorang tetangga. Lestari mendengar bisikan-bisikan itu dan semakin khawatir dengan reputasi keluarga. Ia kembali mencoba berbicara dengan Rafid. "Ini bisa mencoreng nama baik kita. Kamu bisa memalukan keluarga. Tidak ada yang pernah mendengar seorang suami memandikan jenazah istrinya." Tapi Rafid tidak bisa mendengarkan lebih lama. "Kak, ini bukan soal adat atau apa yang orang lain pikirkan. Ini soal menghormati wasiat Salma. Aku tidak akan mengingkari janjiku," katanya dengan suara yang penuh tekad. Akhirnya, setelah semua orang keluar dari ruangan, Rafid memulai proses memandikan jenazah. Ia merasa sangat hancur, tapi juga merasakan kedamaian batin karena ia tahu sedang memenuhi permintaan terakhir istrinya. Air mata terus mengalir saat ia dengan lembut memandikan jenazah Salma, mengenang setiap momen yang telah mereka lalui bersama. Dalam hati, ia berdoa agar Salma diberikan tempat terbaik di sisi Allah. "Aku minta maaf karena aku tidak selalu ada untukmu Salma. Tapi hari ini, aku akan memastikan kamu kembali kepadanya dengan tenang," bisiknya di tengah air mata. Saat semua selesai, Rafid merasa lega, meskipun duka yang ia rasakan belum juga pudar.
Ia duduk sendirian di kamar yang dulu menjadi tempat ia dan Salma berbagi cerita, merasakan kekosongan yang mendalam. Rasa bersalah menghantui pikirannya. Seandainya aku pulang lebih cepat, mungkin semuanya akan berbeda, gumamnya dalam hati. Ia merasa terperangkap dalam rasa kehilangan dan penyesalan. Setiap kenangan bersama Salma terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Hatinya semakin berat ketika menyadari bahwa kebahagiaan yang dulu mereka impikan bersama kini telah terkubur bersama tubuh Salma. Aku telah kehilangan semuanya, ujarnya dengan suara parau. Waktu berlalu, dan Rafid akhirnya memutuskan untuk kembali ke luar negeri. 4 tahun setelah kematian Salma, ia masih merasa sulit untuk mempercayai hubungan baru. Setiap kali ia berpikir tentang memulai hidup lagi, bayangan Salma selalu muncul di benaknya. Aku tidak bisa lagi percaya pada cinta. Semua ini terlalu menyakitkan, katanya kepada temannya di Malaysia. Meskipun beberapa orang menyarankan agar ia menikah lagi, Rafid menolak dengan tegas. Tidak ada yang bisa menggantikan Salma, aku lebih baik sendiri, ujarnya. Rasa kecewa dan ketidakpercayaan terhadap keluarga dan orang lain membuatnya semakin tertutup. Hanya kenangan Salma yang terus menemaninya, meski pahit. Rafid kemudian menulis pesan kepada teman-temannya, sebuah pelajaran dari apa yang telah ia alami. Jangan pernah membiarkan kesibukan atau uang memisahkan kalian dari orang yang kalian cintai, tulisnya. Aku telah kehilangan Salma, karena aku terlalu sibuk mengejar pekerjaan dan masa depan yang tampaknya cerah. Tapi apa gunanya semua itu jika orang yang kamu cintai pergi sebelum kamu sempat bersamanya? Pesannya begitu sederhana namun mendalam. Ia berharap orang lain bisa belajar dari kesalahannya. Harta dan kesuksesan tidak ada artinya tanpa cinta dan kebersamaan. Jangan ulangi kesalahanku. Jaga keluarga kalian.